Saudara, sidang pra-peradilan mantan Wamenkumham kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum berikut ini. Sidang gugatan pra-peradilan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaric terhadap KPK kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Sidang kali ini kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam pra-peradilan ini pihaknya melakukan switching terhadap pemohonnya, tidak lagi 3 orang pemohon, namun hanya satu, yaitu Edward Omar Syarif Hiaric selaku mantan Wamenkumham. Kuasa hukum meminta hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan Edi sebagai tersangka di kasus gratifikasi tersebut karena kuasa hukum menilai surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak sah. KPK sebelumnya menetapkan mantan Wamenkumham sebagai tersangka dugaan suap dan menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Selain sidang pra-peradilan mantan Wamenkumham, PN Jakarta Selatan juga menjadwalkan sidang perdana pra-peradilan selebgram Francisca Chandra Novitasari atau Siskae Senin siang atas penetapannya sebagai tersangka kasus produksi film porno oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun sidang ini ditunda pekan depan karena pihak termohon tidak hadir. Adapun kuasa hukum Siskae menilai penetapan tersangka klien mereka tidak sah karena terkesan terlalu dipaksakan dan terburu-buru melanggar ketentuan MK nomor 130/PUU 13 tahun 2015. Dua perempuan yang diduga sebagai penyalur TKW ilegal ditangkap Polda Lampung Senin siang. Menurut polisi, kasus ini terungkap saat 2 tersangka dan 3 korban ditangkap petugas imigrasi di Bandara Korea Selatan. Keluarga korban di Lampung yang mendapat kabar tersebut kemudian melapor polisi yang kemudian menjemput mereka yang ditahan di Korea Selatan untuk dibawa pulang ke tanah air. Para korban dikembalikan ke keluarganya dan tersangka ditahan polisi. Terkait maraknya kasus penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri marak, Dinas Ketenagakerjaan menyatakan akan meningkatkan pengawasan hingga ke desa-desa, serta mengimbau warga agar tidak tergiur dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri, namun diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.